Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini dengan bacaan Ummul Quran Ummud Doa Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, kasratun naum tumitul qalba wa tudhibul baha wa kasratuz dzunub tumitul qalba wa turisun nadam. Wahai Ali, banyak tidur itu mematikan fungsi hati dan menghilangkan kewibawaan seseorang, menghilangkan aura positif dari wajahnya. Orang yang banyak tidur itu mematikan fungsi hatinya. Fungsi hati adalah untuk berzikir, mengingat Allah. Ketika hati tidak difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu terus-menerus mengingat Allah, maka yang terjadi pada seluruh anggota tubuhnya dipastikan tidak mengarah menuju ke Allah, tidak mengarah pada melakukan aktivitas yang diridhai oleh Allah. Nah, penyebab hati mati fungsinya diantaranya adalah terlalu banyak tidur. Yang kedua, efek negatif dari banyak tidur adalah menghilangkan kewibawaan seseorang, menghilangkan aura positif, cahaya yang ada di wajah seseorang. Kita bisa lihat seperti apa orang yang kesehariannya terlalu banyak tidur. Secara fisik bukan malah tambah sehat, justru semakin banyak tidur itu menambah rasa sakit pada tubuhnya. Wa kasratuz dzunub tumitul qalba wa turisun nadam. Termasuk faktor yang membuat matinya fungsi hati adalah banyaknya dosa-dosa yang telah dilakukan. Di samping itu, mewariskan penyesalan. Hampir tidak ada
orang yang tidak menyesal atas kesalahan dan dosa yang pernah dilakukannya. Ya, kecuali yang benar-benar mati hatinya. Nurani setiap orang pasti menyesal atas perbuatan salah dan dosa yang pernah dilakukannya. Dan penyesalan itu adalah siksaan yang paling pedih. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim al-Jauzi berkata, "Kasratun naum tumitul qalba wa tuskilul badan wa tudi'ul waqt wa turithu kasratal ghafla wal kasal." Dampak negatif dari banyaknya tidur, yang pertama, mematikan fungsi hati. Yang kedua, memberatkan tubuh, menjadikan tubuh berat untuk diajak beribadah kepada Allah, diajak untuk melakukan aktivitas positif. Yang ketiga, banyak menyia-nyiakan waktu. Ya, bisa kita hitunglah. 24 jam dalam sehari. Berapa lama waktu yang kita gunakan untuk aktivitas positif, untuk kepentingan akhirat dan agama kita? Berapa banyak waktu kita untuk beribadah? Berapa lama juga kita tidur dalam sehari semalam? Yang terakhir, efek negatif dari banyaknya tidur adalah akan mewariskan pada pelakunya sering lupa. Kalau kita mudah lupa, sering lupa, tidak gampang ingat, bisa jadi menurut Ibnul Qayyim penyebabnya adalah terlalu banyak tidur. Dan termasuk efek negatif dari banyak tidur adalah malas. Dan malas ini adalah salah satu musuh utama orang beriman yang harus diperangi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza aznaba kanat nuktatun sauda fi qalbi." Seorang mukmin ketika melakukan satu dosa, ini ada bintik hitam dalam hatinya. Nah, bintik hitam itu kalau terus-menerus bertambah, itulah yang akan menutup cahaya hati. Hatinya menjadi gelap. Al-Muhasibi berkata, "Inna dzunuba turisul ghaflah, wal ghaflah turisul qaswah, wal qaswah turisul bu'da minallah, wal bu'da minallah yurisun nar." Jika dalam hadis tadi efek negatif dari banyak dosa ada dua, yaitu mematikan fungsi hati dan mewariskan penyesalan, menurut Al-Muhasibi, di samping itu banyaknya dosa itu akan melahirkan
kelalaian, ghaflah, lalai dari semestinya mengingat Allah. Kemudian kelalaian itu akan mewariskan kerasnya hati, qaswatul qalb. Kerasnya hati akan melahirkan jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh dari Allah mewariskan neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dampak negatif dari banyak tidur dan banyak dosa. Sekali lagi, jika kita tidak ingin terjerumus ke dalam neraka atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita hindari. Terlebih dahulu, kita harus terus berupaya mendekat dan mendekat kepada Allah. Berbagai cara harus kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jika dengan aktivitas-aktivitas itu kita tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, belum mampu ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita perbuat, belum mampu menghasilkan rasa kedekatan kepada Allah, mendekatlah kepada orang yang dekat dengan Allah, agar kita ketularan mendapatkan berkah dari mereka-mereka yang dekat dengan Allah. Kemudian kita diajari, dibimbing untuk melakukan amaliyah, yang amaliyah tersebut mendekatkan kita kepada Allah. Tanda kedekatan seseorang dengan Allah adalah ia semakin merasa hina, ia semakin merasa butuh kepada Allah. Jika tidak menghasilkan rasa penuh kehinaan di hadapan Allah, tidak menghasilkan semakin butuhnya kepada Allah, semakin kuatnya bergantung kepada Allah di setiap urusan, ya berarti amaliyah yang kita lakukan justru sebaliknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi justru tidak bertambah dekatnya kepada Allah, tidak bertambah bimbingannya, yang bertambah padanya adalah jauhnya dari Allah. Semoga dengan bertambahnya ilmu dan wawasan kita, dengan semakin istiqomahnya kita melakukan ketaatan demi ketaatan, menambah rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al muslihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.